Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada fadilah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau fadilah menjadi umat beliau, yaitu Allah kali lipatkan pahala, Allah gandakan pahala berkali lipat kepada umat Muhammad di saat umat yang lain sebelum kita tidak diberi kelebihan itu. Kita sedikit beramal tapi pahalanya berkali lipat. Jadi Allah mudahkan dalam segala hal agar umat Muhammad memenuhi surga. Dan itu bukti begitu manjanya kita di hadapan Allah. Baik, kita sudah jelaskan panjang lebar dengan beberapa contoh begitu besarnya pahala yang kita terima dengan semua amal-amal kita. Kita lanjutkan fadilah berikutnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Muhammad diberi izin oleh Allah untuk menjadikan hamparan bumi sebagai tempat untuk bersujud atau tempat ibadah, sekaligus sebagai alat untuk bersuci. Jadi umat Muhammad ni Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melakukan ibadah, bersujud, salat di semua lapisan bumi, di semua hamparan tanah, dan kita bisa jadikan sebagai alat untuk bersuci. Itu yang dimaksud apabila tidak ada air, maka debu pun bisa jadi alat bersuci. Dan itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Jadi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk Yahudi dan Nasrani untuk melakukan hal seperti itu. Dulu dalam banyak tafsir dijelaskan kaum Yahudi dan Nasrani hanya boleh beribadah di tempat-tempat yang berbentuk rumah yang mereka jadikan sebagai sinagog atau pagoda dan gereja. Jadi tidak boleh menghamparkan sajadah langsung salat di atas tanah begitu saja, tidak boleh. Kalau mau salat harus ke dalam gereja itu, mau ibadah harus ke situ. Yahudi juga begitu. Jadi tidak diterima ibadahnya kalau dilakukan di tempat yang tidak diizinkan. Dan ini kita bisa dapatkan keterangan ini dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Yunus 87
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a biqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin. Jadi kata Allah, kami wahyukan kepada Musa dan Harun apa yang Allah wahyukan, iaitu ambillah beberapa rumah yang ada di Mesir. Jadi pilihlah beberapa rumah yang ada di Mesir, lalu jadikanlah rumah-rumah itu sebagai kiblat kalian, artinya tempat kalian beribadah. Wa aqimus salah, dirikanlah salat di tempat itu. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Jadi Allah wahyukan kepada Nabi Musa dan Harun, kalau mau ibadah, cari tempat rumah-rumah, ambil, jadikan sebagai tempat kalian bersujud untuk salat. Di masa Nabi Zakaria alaihi salam, mihrab, satu-satunya tempat ibadah beserta dengan musallanya, tempat salat itu. Makanya hari-hari nabi-nabi terdahulu itu kalau mau ibadah itu ke mihrab atau ke tempat musalla itu. Maryam alaihi salam itu hari-harinya selalu berada di mihrab. Jadi dia berada di mihrab untuk beribadah. Dalam surah Ali Imran 39 Allah katakan, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi ketika Jibril datang memanggil Zakaria alaihi salam, dan dia berdiri di mihrabnya, iaitu sedang melakukan salat. Maryam selalu hari-hari di mihrab, ada tempat khusus baginya untuk beribadah. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan seperti itu. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, u'atitu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli minal anbiya. Ada 5 perkara yang aku diberikan oleh Allah dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ada 5 perkara yang aku diberikan oleh Allah keizinan, tapi tidak diizinkan untuk nabi-nabi sebelumku. Nah, salah satunya Nabi menyebutkan, iaitu ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Aku diizinkan untuk memakai hamparan bumi. Ju'ilat li al-ard, aku diizinkan memakai hamparan bumi ini, iaitu yang dimaksud adalah tanah dan debunya, pasirnya. Tahuran sebagai alat bersuci, wa masjidan, dan tempat untuk bersujud. Jadi bahasa Nabi enggak pernah diberikan ini kepada nabi-nabi sebelum beliau. Jadi dikhususkan oleh Rasulullah, inilah pemberian Allah kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Lalu Nabi menyambung, walam yakun nabiyyun minal anbiya yusalli hatta yablugha mihrabahu. Dulu, kata Rasulullah, semua para nabi itu tidak pernah salat. Ini belum koma, karena bahaya kalau di koma. Nabi terdahulu tidak pernah salat, misalnya, bahaya itu. Kalau mau dipotong video model begitu biasanya, jadi dibuat cuplikannya, ustaz mengatakan Nabi terdahulu tidak pernah salat. Ini kalau sudah sampai begini, yang buat kamera sudah boleh kita potong lehernya. Kata Nabi, nabi-nabi terdahulu tidak pernah melakukan salat sebelum sampai hatta yablugha mihrabahu, sebelum sampai ke mihrab. Jadi enggak ada cerita salat di rumah, enggak ada cerita salat sunnah di rumah, enggak ada cerita kalau safar lentangkan di mana saja, di balai-balai, atau tidak ada cerita. Tidak pernah mereka melakukan salat dan tidak bisa melakukan salat sampai mereka berada di
mihrabnya, iaitu tempat solat di dalam masjid-masjid atau dalam musalla-musalla mereka. Dan ini dalam hadis lain juga disebut perkara yang sama. Jadi kalau ada 4 perkara lagi, saya rasa tidak perlu saya sebutkan, ini panjang ni ceritanya, karena poin kita pada ini dulu. Jadi di antara 5 perkara ini, itu yang Nabi sebutkan. Tapi kalau Bapak penasaran, saya sebutkan. Perlu tidak saya sebutkan? Ini ada 2 hadis panjang-panjang tentang masalah ini, Pak. Tapi saya lihat wajah Bapak penasaran, biarlah saya sebutkan. Nanti jangan sampai nanti ada yang WA saya, "Hai Ustaz, apakah anda sebut muka ni?" Jadi Nabi mengatakan yang pertama tentang cuma Nabi Muhammad dan umatnya yang diberikan kesempatan untuk solat di semua hamparan bumi. Yang 4 lagi, saya bacakan terjemahnya saja, biar cepat, kerana waktu kita memang singkat, padat, cuma 35 minit kita bersama. Yang 4 lagi kata Nabi, yang kedua iaitu diberikan perasaan takut ke dalam hati musuh. Pada jarak antara diriku dengan musuh memerlukan perjalanan selama 1 bulan. Allah tumbuhkan rasa takut di hati mereka. Maksudnya ketika Nabi hidup, sering musuh-musuh Nabi dalam peperangan-peperangan besar, termasuk salah satu contohnya perang Badar, itu Allah berikan rasa takut. Jadi begitu mudahnya mereka mengalami rasa takut bahkan sebelum datangnya Nabi SAW. Dalam perang Badar memang diobrak-abrik oleh Allah melalui angin badai, diturunkan malaikat min junudin lam tarawha, iaitu pasukan-pasukan yang engkau tidak lihat, iaitu para malaikat. Ketika perang Tabuk, itu perang paling berat kerana berada di musim paceklik. Pasukan Romawi sudah nunggu di Tabuk. Rasulullah menggalang pasukan kerana berada di musim sulit, masa kekeringan, sampai Rasulullah mengatakan yang mau mengorbankan hartanya untuk senjata, untuk kuda, untuk makan, ku jamin surga, kata Rasulullah. Langsung Utsman bin Affan mengeluarkan miliaran untuk pasukan perang, ditambah lagi oleh Abdul Rahman bin Auf. Jadi orang-orang kaya di masa sahabat miliaran untuk memberi perbekalan kepada pasukan perang. Jadi pasukan Romawi itu jarak antara Madinah dengan tempat yang ditunggu oleh pasukan Romawi sekitar 700, dalam Sirah Nabawiyah disebut sekitar 700 kilo. 700 kilo dari sini ke mana, Pak? Ke Perumbukuh, Banda Aceh, Medan, ya sekitar itulah. Tapi jalannya bukan dengan bus, dengan unta, dengan kuda, melewati bukan aspal, pegunungan, pasir, berbatuan. Pasukan Romawi dengar kabar, karena kan ada sistem mengirim kurir untuk mengetahui berita. Begitu mereka dengar kabar bahwa pasukan Nabi bergerak dengan jumlah yang besar di tengah musim kering, tidak susah sekali, betul-betul harus dipenuhi dengan kesabaran. Begitu dengar, mereka tidak nyangka bahwa Nabi berangkat dengan sahabatnya untuk melawan pasukan Roma. Apa yang terjadi, Pak? Belum sampai ke Tabuk mereka sudah lari. Gentar hatinya. Berarti mereka melihat memang umat Islam ni cari mati memang. Dalam pandangan mereka, dalam pandangan kita, kita cari syahid. Tidak ada rasa gentar sedikit pun. Bahkan berlomba-lomba merindukan syahid. Ya, makanya Allah tanamkan perasaan takut. Dan sebelum itu tidak. Waktu pasukan Roma mengejar Nabi Isa, tidak dikirimkan rasa takut itu. Ya, tidak dikirimkan. Sehingga Nabi Isa yang kemudian diangkat oleh Allah SWT, diselamatkan. Dan itu berawal dari pengkhianatan salah satu muridnya. Waktu Fir'aun mengejar Musa, tidak dikirimkan rasa takut. Bahkan Bani Israel yang ragu-ragu bertanya ke Nabi Musa di ujung pantai, apa lagi ni? Kuda pasukan Fir'aun sudah nampak. Apa yang harus kita lakukan?
Nabi Musa pun tawakal ke Allah, baru disuruh pukul air laut dengan tongkat. Jadi Fir'aun itu enggak diiringi dengan rasa takut, ditenggelamkan di tengah. Tapi Nabi Muhammad belum sampai mereka sudah takut. Itu kata Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi terdahulu hanya diutus untuk sukunya saja, sedangkan aku diutus pada manusia dan jin. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya manusia, jin, seluruhnya rahmat dengan datangnya Nabi. Pepohonan pun berbahagia. Kambing-kambing yang dulu disembelih suka-suka mereka orang jahiliyah, dipukul macam model, baru dimakan. Begitu datang Islam, rahmat. Maka diutus Nabi ini ke seluruh alam. Ada orang hari ini yang melecehkan perjuangan para sahabat, sehingga agak sedikit merasa alergi kalau mendengar Arab. Jadi kalau mendengar perjuangan orang Arab, pakaian Arab, segala macam itu ada bahasa-bahasa sindiran, kan? Lihat kita bergaya seperti orang Arab, kemudian ada jenggot sedikit, kita pakai gamis segala macam. Itu dah mulai itu disindir sana, sindir sini. Jadi ada kesan melecehkan perjuangan Arab, dan itu pernah digambarkan ketika pertemuan salah seorang yang dihormati di Indonesia bertemu dengan Rektor Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib. Jadi mulai membahasakan Islam di Indonesia, Islam Nusantara. Begitu bangganya dia mengatakan, ini kami di sini nih ada Islam, namanya Islam Nusantara. Jadi bangga dengan kebinekaan dan gaya yang tersendiri. Jadi seakan-akan di situ ada bahasa orang, kami bukan Islamnya orang Arab. Di situ disikat habis sama Syekh ini. Dia mengatakan, kalau bukan Allah turunkan Islam di Arab, kalau bukan karena jiwa orang Arab yang begitu keras, berani menelan semua kepahitan untuk menyeberang sungai, menyeberang lautan, masuk sampai ke negara-negara, Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke daratan Cina berjuang, Tariq bin Ziyad sampai ke Andalusia, dia sebarkan. Kalau bukan karena jiwa orang Arab yang keras ini, tidak akan sampai Islam di tanahmu, katanya. Makanya kalau Islam diturunkan di Indonesia lalu disuruh sebarkan, belum tentu sampai ke Malaysia pun, karena kita disibukkan dengan menaikkan BBM, lalu kita buat partai ini, partai itu, kemudian ya begitu-begitu saja, kacau saja di antara kita. Makanya aku, kata Nabi, diutus ke seluruh alam. Nabi-nabi terdahulu diutus untuk sukunya saja. Kemudian yang keempat, ini kayak sudah beralih judul ini kayaknya, ini sudah saya jelaskan ini, tapi tidak mengapalah, anggap saja ini iklan pengetahuannya. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan Nabi terdahulu tidak boleh memanfaatkan rampasan perang. Jadi dulu perang tak boleh ngambil ghanimahnya, rampasan perang tak boleh diambil. Di masa Nabi dibagikan oleh Nabi SAW, halal untuk diambil. Dan yang kelima, semua Nabi permintaannya telah Allah kabulkan, sedangkan permintaanku ku simpan sebagai syafaat bagi umatku di akhirat. Ini nanti di akhirat Nabi menghabiskan semua permintaannya untuk menolong umat. Ini nanti masuk ke fadilah berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi Nabi tadi poinnya mengatakan bahawa dulu tidak diizinkan ibadah di sembarang tempat, tetap harus berada di musalla, di masjid yang khusus. Dan itu tidak terjadi pada umat Muhammad. Umat Muhammad SAW diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk bersujud di mana saja. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 56, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, bumiku begitu luas, kata Allah, fa iyaya fa'budun, maka sembahlah aku ketika engkau berada di atas itu. Artinya di atas hamparan bumi, sembahlah aku dimanapun engkau berada. Ya Allah memulai kalimat, bumiku begitu luas, maka sembahlah aku dimanapun engkau berada. Kemudian
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah juga menegaskan lagi, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Aku diizinkan atau dijadikan bumi sebagai tempat sebagai alat bersuci dan tempat untuk bersujud. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Maka umatku dimanapun dia mendapatkan waktu salat, maka salatlah di mana dia dapatkan. Artinya dimanapun engkau berada dalam perjalanan di tengah padang pasir, maka berhentilah, salatlah dimanapun engkau bisa. Artinya enggak mesti engkau harus mencari masjid, tidak mesti salatmu tetap diterima. Jadi ini diberikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, dalam catatan beberapa hadis ada beberapa tempat di antara permukaan bumi ini yang dimakruhkan untuk solat. Contohnya salah satu hadis menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kullaha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Kata Rasulullah, semua tempat di atas bumi ini bisa digunakan untuk sujud kecuali dua tempat, iaitu kuburan dan hammam, kamar mandi. Kalau kita teliti ke fikih, dalam fiqhul islami wa adillatuh, itu dijabarkan pandangan ulama-ulama mujtahid mazhab, kuburan dalam pandangan jumhur Hanafi, Maliki dan Syafi'i itu makruh untuk solat di tempat itu. Makruh, iaitu di tanah yang area perkuburan, makruh untuk solat di tempat itu. Tapi mazhab Hambali langsung mengatakan haram. Kalau mazhab Hambali langsung haram, enggak sah solat. Mazhab lain mengatakan makruh. Hanafi mengatakan makruh litahrim, jangan solat di tempat itu, tapi hukumnya masih makruh. Mazhab Syafi'i juga tidak baik solat di tempat itu. Makanya kalau kita mendengarkan ada fatwa atau ada pandangan mengatakan enggak boleh solat di masjid yang ada kuburannya, di masjid yang ada kuburan atau dalam area masjid, di dalam masjid itu duluan ada kuburan lalu dijadikan masjid, dalam pandangan mazhab Hambali haram langsung. Mazhab lain mengatakan makruh, tidak baik solat di situ. Tapi kalau kuburannya berada di luar masjid, tidak masuk dalam area masjid, maka kebanyakan masih mengatakan boleh, karena biasanya ada kuburan berada di samping masjid, artinya tidak berhubungan langsung dengan masjid. Banyak juga ulama yang mengatakan masih boleh karena tidak ada hubungannya. Kuburan Nabi SAW di samping masjid, di depan mihrab, jadi otomatis kan kita solat dekat dengan kuburan Nabi, di depan area mihrab itu kuburan Nabi dan Umar dan Abu Bakar. Hammam, kamar mandi, itu juga makruh. Jadi kalau masuk dalam pembahasan fikih, dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang makruh untuk melakukan solat. Hammam itu yang makruh itu, yang disebut hammam dalam bahasa Arab itu tempat pemandian. Tempat pemandian, karena dulu gaya orang Arab itu ada tempat pemandian umum. Jadi yang tempat laki ada tempat pemandian umum, nanti ada bak besar, mandi ramai-ramai di situ. Itu gaya orang terdahulu. Maka dalam kitab-kitab disebut hammam itu tempat pemandian umum. Lalu karena luasnya tempat itu, lalu kita salat di tempat pemandian itu. Tidak ada WC di dalamnya. Kalau yang ada WC kadang-kadang disebut dalam bahasa Arab mirhat atau baitul khala. Jadi WC dulu terpisah dengan tempat mandi. Kita hari ini yang sudah menghormati WC sehingga kita mulai menempelkan WC ke dalam kamar mandi. Dulu tidak. Tempat pemandian terpisah. Kalau ke WC itu ya ke tengah padang pasir, begitu. Kemudian kita menjadikan WC semakin dekat dengan kehidupan kita. Dulu Nabi ke WC, beliau ke tengah padang pasir, baru ditancap batang kurma, beberapa daun batang kurma untuk menutupi
area beliau untuk buang hajat. Begitu dalam hadis disebutkan. Jadi enggak ada WC dalam rumah atau dekat dengan rumah, tidak ada. Nah, kemudian bertahun-tahun berikutnya mulai WC mendekat ke rumah. Dulu kita waktu kecil-kecil tahun 80-an kan WC di belakang rumah, kan enggak dalam rumah. Jadi orang kalau mau ke WC itu bawa ember, bawa ember ke belakang, kan begitu gaya kita tahun 80-an 70-an. Yang muda-muda ni mungkin enggak tahu gaya itu. Kemudian tahun-tahun 2000-an itu sudah mulai, itu WC sudah masuk. Tahun 90-an WC masuk ke dalam rumah tapi masih berada di dapur. Jadi sambil masak terdengar orang yang juga ikut masak di dalam WC. Kan semuanya WC-WC gaya rumah tahun 90-an itu di dapur WC-nya, Pak. Nggak ada yang di ruang tamu. Nah, tahun 2000-an tiba-tiba gaya arsitek rumah itu memasukkan WC lebih dekat dengan kehidupan dan lebih terhormat. Sudah berada di ruang tamu, Pak. Tamu datang mau ke WC langsung bersamping. Apa yang terjadi dalam WC terdengar oleh tamu. Kan sudah mulai begitu cerita rumah-rumah begitu kan sekarang hari ini begitu. Lalu semakin hebat lagi kita junjung WC sampai masuk ke kamar hari ini. Dari kasur loncat langsung WC. Sakit perut satu langkah masuk WC. Tahun 2030 nanti mungkin WC di bawah kasur langsung. Ini tinggal balik kasur berhub langsung ke dalam. Jadi begitu hormatnya kita ke WC. Makanya di mana ada tempat pemandian itu makruh, tapi kalau yang ada WC-nya itu bukan lagi makruh, malah menyebabkan tidak sah salat. Jadi dulu itu pemandian yang dimaksud adalah tempat yang tidak ada WC-nya. Makruh salat di situ. Tapi kalau model yang ada WC yang kita cebok di situ, bekasan-bekasan muncul, maka di situ malah bukan lagi makruh. Bisa menyebabkan tidak sah salat, tidak boleh. Makanya orang yang WC dalam kamar itu perlu berfikir ulang, Pak. Karena kadang-kadang kita keluar dari WC, kaki kita, apalagi model yang tidak mengamalkan sunnah Nabi, nggak ada sandal dalam WC, kaki telanjang masuk WC. Kadang-kadang kita bersih, anak kita yang kadang-kadang masuk tidak bersih, kita injak keluar di dinding masih nempel sana nempel sini, kita keluar lap kaki di geser kaki, masuk langsung di lantai tersebut. Lalu kita menuju untuk solat, kadang-kadang terinjak lagi. Maka tetap seharusnya tidak terlalu mendekat WC itu dengan tempat kita hidup tentunya. Nanti kalau kita buka kitab fikih juga tempat lain yang dimakruhkan termasuklah al-mazbalah di tempat area pembuangan sampah, wal majzarah di area penyembelihan hewan. Itu semua tempat-tempat yang dimakruhkan. Lalu tempat di kandang-kandang hewan, jadi tempat kandang hewan, itu juga tempat-tempat yang makruh. Tapi kalau terkena najisnya tentu berbeda hukumnya. Makruh kalau nggak kena najis, kalau kena najis berbeda hukum. Nah, itu saja yang dilarang, bahagian-bahagian itu yang dilarang. Selain daripada itu silahkan turun, kita pergi ke mana, ke Banda Aceh, turun di Sarawak, lalu kemudian kita berhentikan mobil, kita solat di samping jalan tersebut. Selama tempat itu suci, tidak ada keyakinan bahawa ada najis di situ, aman. Itu kelebihan hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudahnya kita beribadah. Lalu kemudian Rasulullah juga mengatakan, tadi disebutkan selain kelebihan tempat, juga alat boleh dijadikan alat untuk bersuci. Dalam banyak hadis, salah satunya Rasulullah mengatakan, as-sa'id wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'. Debu sa'id itu adalah wudu'nya orang Islam, wudu'nya muslim kalau dia tidak mendapatkan air. Sa'id itu, Pak, bukan langsung pasirnya, tapi debu yang berada di permukaan pasir. Itu digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudu, dan itu banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang dibolehkan melakukan itu. Di saat umat terdahulu enggak boleh, harus air. Sekarang kita diberikan dua alat bersuci, air nomor satu. Dalam semua perihal bersuci, baik mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar,
ketika air tidak ditemukan. Jadi kalau baca fiqh itu syarat tayamum bukan suka-suka, dia harus melalui syarat-syarat dulu. Yang pertama di antaranya tidak ada air. Itu pun tidak ada setelah dicari. Setelah dicari, di rumah nggak ada air, cari dulu ke rumah tetangga, tetangga nggak ada air, telepon dulu ke rumah wawak di, kita tinggal di mana, misal di Panggoi, cari dulu yang di Utun Bayi, ada air nggak di sana? Kalau ada, cari ke sana, hijrah sebentar ke sana. Jadi harus cari dulu. Kira-kira nggak mungkin menjangkau, udah mati seluruh Lok Semawe, nggak ada tempat lagi, barulah kita diizinkan untuk bertayamum. Jadi jangan kira begitu mati listrik sebentar nggak ada air, di bak nggak ada air, di tetangga penuh air karena sudah ada simpanan, kita nggak ada, langsung kita bilang sama keluarga, udah tayamum aja. Oh, keluar rame-rame lalu tayamum di tanah, itu bangai namanya, nggak boleh. Jadi harus melalui tahapnya dulu. Nggak ada air. Yang kedua, ada air tetapi tidak boleh kena air. Ada air tapi dokter vonis, nih Pak, Bapak asam urat, nggak boleh kena air. Asam urat hanya kena air. Contoh lah Pak, contoh begitu. Saya tidak tahu persis. Pokoknya ada penyakit nggak boleh kena air. Kalau dokter sudah vonis nggak boleh kena air, tempat-tempat itu nggak boleh. Kalau Bapak kena air semakin bertambah. Di situ baru boleh tayamum. Ya. Kemudian ada air tapi tidak bisa dijangkau. Air ada tapi nggak bisa dijangkau. Bisa jadi tidak ada alat untuk mengambil air. Sumur ada di ladang, ya, tidak harus bertemu kembali setelah itu kan. Ada air di sumur tapi nggak ada alat untuk mengambil air, baru boleh tayamum. Atau ada air tapi tidak bisa diambil karena dijaga oleh binatang buas. Air ada tapi di samping sumur itu yang tidur harimau. Kalau kita ke situ, kita yang jadi air. Di situ baru boleh tayamum. Jadi nggak sembarangan. Orang hari ini sudah mulai sembarangan. Asal pergi umrah, yang terbayang selalu tayamum di punggung kursi pesawat. Padahal syarat tayamum itu sa'idan, harus memakai sa'id, debu. Pesawat memang berdebu, L300 yang berdebu. Asal sudah pergi haji, pergi umrah, selalu asal udah tipek jara bak kursi, baca dulu fikih. Enggak ada ulama yang membolehkan memakai bekasan tempelan dinding segala macam. Syaratnya ada debu tidak nempel di situ. Pesawat biasanya enggak ada debunya. Kalau kita pergi dengan L300 atau pergi dengan truk pasir, banyak debu. Tapi pesawat enggak. Jadi jangan asal-asalan. Kalau kita masih ada air segelas ini dalam pesawat, pakai gunakan yang wajib-wajib saja untuk berwudu. Jadi orang hari ini saya lihat agak sembarangan mengamalkan syariat. Dikira boleh sembarangan memakai debu. Di rumah sakit ada pasien, ketika mau salat dia tempel tangannya di dinding rumah sakit. Kalau rumah sakitnya tidak tersertifikasi, bisa jadi berdebu. Tapi kalau model-model rumah sakit yang bonafide, apalagi cat dindingnya cat jotun, itu berminyak begitu, mana ada debunya. Jadi gimana solusinya? Keluarganya bawa debu, taruh dalam nampan, suruh tayamum. Kalau divonis nggak boleh kena air, ini dia yang mewudukan, dia yang tayamumkan, dia tayamum di atas nampan itu. Jadi nggak bisa sembarangan suka-suka, asal sudah pergi tayamum, asal pergi tayamum. Lihat dulu ada air atau tidak. Bisa jadi ada air tapi nggak cukup untuk minum, perbekalan cuma ada 1 gelas. Kalau kita gunakan untuk wudu, tidak ada untuk minum, sedangkan minum itu lebih penting, maka boleh bertayamum walaupun ada air, selama kita tahu ini nggak ada air lain nih, kita untuk sambung hidup dengan 1 air ini, boleh untuk tayamum. Dia boleh angkat hadas besar, boleh angkat hadas kecil, dan juga boleh mengangkat hadas besar. Begitu mulianya umat Muhammad sampai digitukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Junub, orang berjunub, nggak ada air, betul-betul nggak ada air. Apakah junubnya ketika dia sedang safar lalu berada di tengah padang pasir? Dulu kan pernah terjadi di masa Nabi.
Pernah terjadi ada yang sedang berjalan safar jauh, lalu malam harinya dia mimpi basah dan berjunub. Karena dia belum tahu bagaimana cara bertayamum untuk junub, apa yang dia lakukan, Pak? Dia berguling-guling di pasir. Jadi mandinya dengan pasir, Pak, guling-guling. Saya lupa nama sahabat itu dalam hadis. Dia guling-guling di pasir untuk ganti junub. Lalu kemudian pulang ke Madinah, disampaikanlah berita itu, dan Nabi tersenyum mendengarkan sahabat ini berguling-guling untuk mandi junub dengan cara mandi pasir. Lalu Nabi sambil senyum mengatakan, innama yakfika, kata Nabi, cukuplah engkau menepuk di pasir, di debu, lalu basuhlah, sapulah tanganmu dan wajahmu, kata Nabi, tidak perlu berguling-guling di pasir. Ada hadis lain yang menyebutkan ada sahabat terluka, kepalanya terluka, lalu kebetulan pas malam itu dia juga mimpi basah, dan dia sebenarnya nggak boleh kena air di tempat luka di kepalanya ini. Tapi dia tanya ke beberapa sahabat yang bersamanya, bagaimana keadaanku? Kalau aku, bolehkah aku bertayamum dengan pasir saja, dengan debu saja? Ini kepala luka berdarah, nggak bisa kena air, takut bertambah parah. Kata sahabat yang mengiringinya, waktu itu tidak ada Nabi bersama mereka, mereka mengatakan nggak boleh, nggak boleh. Kata sahabat, kamu harus mandi. Akhirnya dia maksa diri untuk mandi. Begitu mandi, rupanya betul berefek pada bekas lukanya. Meninggal, Pak. Tidak lama setelah mandi meninggal. Datanglah berita ke Nabi, dipanggillah sahabat yang bersama ini. Apa kata Nabi? Kalian telah membunuhnya, kata Nabi. Seharusnya engkau katakan padanya bahwa dibolehkan untuk bertayamum bagi orang yang sedang berjunub. Jadi mandi besar pun boleh diganti dengan tayamum seandainya syarat-syarat tadi terpenuhi, nggak ada air segala macam. Tapi kalau ada, Pak, tidak boleh. Tayamum itu bukan hukum dasar sebagai alat suci pertama, dia hanya pengganti ketika tidak ada air. Yang tidak boleh cebok dengan pasir, karena itu ada hukum yang berbeda. Kalau cebok itu bersuci, tidak ada air, maka pilihannya gunakan al-ahjar, gunakan batu, gunakan batu. Dan paling bagus ketika batu itu tidak satu, 3 minimal. Bahkan dalam kitab-kitab disebut kalau ada satu batu 3 segitiga, itu boleh. Tapi ini kalau nggak ada air, maka bapak ibu jangan simpan batu di kamar mandi untuk cebok. Jangan satu batu digunakan untuk satu keluarga. Baik, demikian itu kelebihan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.